Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya yakin dan percaya berkat pemeliharaan Tuhan, berkat penjagaan Tuhan boleh terus ada untuk saudara dan saya. Katakan amin Bapak Ibu. Kita sudah masuki bulan Natal Bapak Ibu, bulan Desember. Kita akan segera memperingati kelahiran Tuhan dan juru selamat kita kurang lebih 2000-an tahun yang lalu Bapak Saudara. Saya mengajak saudara untuk bersuka cita bersama-sama menyanyikan pujian Natal untuk menyambut kelahirannya. Mari bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita boleh tepuk tangan di rumah Bapak Ibu Saudara. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita akan pujiin dari awal dengan lebih semangat lagi, dengan lebih sukacita lagi Bapak Ibu. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan. Boleh sama-sama angkat tangannya Bapak Ibu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Muliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Engkau yang terbesar dan termulia sudah lahir 2000 tahun yang lalu menjadi penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu. Yang sudah bisa di rumah-rumah kita nyanyikan pujian ini dengan kuat Bapak Ibu Saudara. Segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari Bapak Ibu Saudara. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan dengan lantang, dengan kuat, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kita bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dari awal, angkat pujian ini, katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
Bersama-sama Bapak Ibu. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama kita menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama-sama katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sama-sama katakan kita, Tuhan terbesar, Kau termulia ya Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi pujian ini katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau besar dan Engkau mulia Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah mungkin Bapak Ibu di rumah-rumah. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami tahu Tuhan sampai pada akhir 2020 ini Tuhan, kalau kami masih boleh menikmati berkat Tuhan, semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih untuk perlindungan penjagaan Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin nyatakan berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini sampai pada akhir Desember. Kami tahu saat ini mungkin pandemi ini belum
Dan kami belum melihat ujungnya Tuhan, tapi kami percaya waktu kami bersama-sama dengan Tuhan, selalu ada Tuhan yang membela kami, selalu ada Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Biar boleh kami angkat pujian ini dengan segenap hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur atas penyertaan Tuhan, bahwa kita masih ada sampai saat ini, semua karena berkat kemurahan-Nya Bapak Ibu. Mari bersama-sama bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia, katakan Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber kehidupan Tuhan. Terima kasih. Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh, syaralabayaralabayaralabaya syani, kiralabayaralabayaralabayaralaba. Mari berdoa di rumah Bapak Ibu Saudara yang sudah berbahasa roh. Mari berbahasa roh di rumah kita sama-sama. Kiralabayaralabayaralabayaralaba, syandakaralayaralaba. Tuhan jawab umat-Mu yang membutuhkan mujizat, kesembuhan, terobosan, breakthrough Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan semua puji-pujian kami hanya bagi-Mu. Engkau kejam, Engkau lihat ya Tuhan. Syadakaralayaralabayaralaba, kiralabayasyanilalabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba, kiralabayaralabayaralabayaralaba, syadakaralayaralabayaralaba. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Syadalabayaralabayaralabayaralaba, syadakaralayaralaba, syadalabayaralaba. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius.
dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali jemaat yang terkasih. Kita akan memulai ibadah hari ini, ibadah hari Minggu di pagi hari ini dengan penuh rasa syukur dan ucapan terima kasih. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang tiada batas dan kami boleh menikmati hari-hari ini sekalipun kami tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan dunia saat ini sedang terombang-ambing dengan berbagai masalah. Oleh sebab itu, kami bersyukur bahwa sekalipun kami tidak dapat bertatap muka, namun kami diizinkan untuk dapat berjumpa di dalam khotbah online sehingga kami boleh saling menguatkan dan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan bahwa kami tetap eksis di dalam kehidupan kekristenan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mengawali dan sertai di pertengahan sampai akhir sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sungguh berterima kasih, mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh memulai mengatakan bahwa ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa hidup itu selamanya penuh dengan ketidakpastian. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2020 adalah awal yang penuh dengan harapan. Mengapa? Karena periode kedua dari kepemimpinan Presiden Jokowi baru saja akan dimulai. Karena
hingar-bingar pemilihan umum 2019 telah selesai dan hari-hari yang melelahkan telah usai. Nah, kita tahu begitu banyak hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah pada periode pertama dari kepemimpinan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mereka mengerjakan infrastruktur, waduk, bendungan, ketahanan pangan, dan hal-hal lain, perbaikan administrasi negara, dan sebagainya. Ya, semua itu penuh dengan satu harapan bahwa kita akan memasuki suatu era yang baru, yaitu periode yang kedua. Mungkin istilah ini benar Bapak Ibu, bahwa manusia boleh berencana, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Siapa sangka bahwa di awal 2020 dimulai dengan merebaknya virus corona yang dimulai di kota Wuhan di China. Bapak Ibu, berawal dari seorang dokter muda bernama Dr. Li Wenliang. Beliau berusia 34 tahun yang mengingatkan dan memberi informasi pada rekan alumni sekolah kedokterannya bahwa 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosa menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya. Lee menjelaskan lebih lanjut bahwa menurut tes yang telah dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau yang kita kenal SARS. Kemudian Lee berkata bahwa saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitas saya agar berhati-hati. Ternyata perkataan Dr. Lee itu benar adanya. Karena pesan itu sepertinya diunggah di internet sehingga dapat dibaca oleh banyak orang dan polisi rupanya menuduh Dr. Lee telah menyebarkan isu yang tidak beralasan itu, padahal Dr. Lee adalah salah satu dokter dari beberapa petugas medis yang meneliti kasus itu. Tetapi Dr. Lee menjadi sasaran polisi karena dituduh berupaya mengungkap virus mematikan itu di pekan-pekan awal sebelum terjadinya wabah yang diumumkan oleh WHO, yaitu Lembaga Kesehatan Dunia. Namun, Komisi Kesehatan Kota Wuhan mengeluarkan pemberitahuan darurat yang berisi pemberitahuan kepada institusi medis kota bahwa ada beberapa pasien dari pasar grosir makanan laut Hunan mengalami pneumonia yang tidak diketahui gejala-gejalanya, yaitu sesak napas yang tidak jelas penyebabnya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019 menurut berita surat kabar Beijing Youth Daily, Otoritas Kesehatan Wuhan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas wabah tersebut. Dan Dr. Lee dipanggil oleh pejabat rumah sakit untuk menjelaskan bagaimana dia bisa tahu tentang kasus itu. Nah, pada tanggal 3 Desember 2019, Dr. Lee dipanggil ke kantor polisi setempat dan ditegur karena dianggap menyebarkan desas-desus yang sangat mengganggu ketertiban sosial masyarakat atas pesan atau informasi yang dia share di grup obrolannya. Sejak awal, pihak berwenang China ingin membungkam atau meredam tentang wabah itu dengan narasi yang diatur oleh pihak berwenang di China. Meskipun mereka mengatakan atau Dr. Lee mengatakan hal yang sebenarnya. Akhirnya polisi meminta Dr. Lee untuk teken pengakuan kesalahan. Yang kedua, harus berjanji untuk tidak melakukan lagi dan tidak melanggar hukum lebih lanjut. Dr. Lee sempat mengklarifikasi di grup WeChat-nya bahwa sebenarnya virus corona yang dimaksud adalah virus yang berbeda dalam penyangkalannya karena ditekan oleh aparat keamanan.
Tapi dunia sudah sempat membaca dan mengetahui adanya virus yang berbahaya itu dan sempat dibaca oleh seluruh dunia. Dr. Li Wenliang merupakan dokter pertama yang sempat memberikan peringatan tentang adanya bahaya virus mirip SARS di Cina itu. Ia menyampaikan peringatan tersebut jauh sebelum epidemi virus corona melanda dan merebak di seluruh daratan Cina. Sayangnya, pemerintah bukan mempercayai ucapannya dan malah meminta Li untuk tutup mulut. Menyebutkan bahwa peringatan Li adalah sebuah tindakan ilegal. Lalu kini Dr. Li Wenliang akhirnya meninggal dunia pada usia 34 tahun setelah ia berjuang melawan virus corona. Karena ia sendiri terpapar virus corona. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa Dr. Li mengatakan yang sebenarnya atas dasar kepakarannya. Dan hal itu diredam, dibungkam oleh penguasa dan pada akhirnya Dr. Li meninggal karena kebenaran yang diberitakannya dan ia meninggal oleh virus corona itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa nasib kita sebagai orang-orang percaya dan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus bisa saja akan mengalami nasib yang sama seperti Dr. Li, yaitu berujung kematian kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus yang benar-benar, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara atau jemaat Tuhan yang terkasih, apabila saudara-saudara menyimak dengan teliti Alkitab yang kita baca, maka saudara akan tahu akhir hidup dari nama-nama seperti tersebut di bawah ini. Mereka adalah pejuang-pejuang iman, yaitu 12 murid Tuhan Yesus. Belum lagi para nabi yang hidup dalam perjanjian lama. Saya sebutkan di bawah ini adalah tulisan dari Eusebius, telah ditelusuri dan diselidiki ulang oleh penulis sejarah gereja kondang, Mr. Schumacher, untuk membuktikan akan kebenaran dari tulisan tersebut di bawah ini. Yang pertama adalah Matius. Matius meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Yang kedua adalah Markus, meninggal dunia di Alexandria di Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang penuh dengan batu sampai ia menemukan ajalnya. Yang ketiga Lukas. Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sedangkan Yohanes, satu-satunya dari para rasul yang hidup dan dipakai Tuhan lebih lanjut. Tapi meskipun demikian Yohanes sempat direbus atau lebih tepatnya digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih jauh, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup terus. Kemudian Petrus. Petrus telah disalib dengan kepala di bawah karena itulah permohonan yang ia ajukan sebelum ia disalib. Di mana ia memohon untuk disalib. Dengan cara demikian ia merasa tidak layak untuk mati dan disalib seperti Tuhan Yesus. Yaitu kepala di atas, kaki di bawah. Kemudian Yakobus, anak Zebedius adalah seorang nelayan dan ia adalah murid pertama yang dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus. Ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Yang kedelapan adalah Bartolomeus, yang lebih dikenal sebagai Nathanael. Ia menjadi misionaris di Asia, antara lain ia memberikan kesaksian di Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas kebeset. Dan yang kesembilan adalah Andreas disalib dengan cara salib di Patras, Yunani. Sebelum ia meninggal,
dengan hukuman cambuk oleh 7 tentara dan diikat disalib dengan cara demikian, mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Sampai akhirnya ia meninggal. Thomas yang kita tahu dengan istilah iman baru ia percaya setelah ia melihat dan membuktikan. Tapi kan kita tahu, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, Thomas mati ditusuk oleh tombak di India. Sedangkan Yudas, saudaranya dari Tuhan Yesus, bukan Yudas Iskariot, itu mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Tuhan Yesus. Ke-12 Matias, rasul pengganti dari Yudas Iskariot, mati juga. Dihukum, dirajam, dan akhirnya dipenggal kepalanya. Dan 13 Barnabas, salah satu dari 70 rasul, juga yang telah menulis surat Barnabas dan mengabarkan Injil di Italia maupun di Siprus, ia mati dihukum rajam di Salonika. Begitu banyak Bapak Ibu sekalian yang sebetulnya saya bisa uraikan, beritahu. Namun yang terakhir, yaitu Rasul Paulus, disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma. Rasul Paulus adalah rasul yang paling lama mengalami masa siksaan dibanding yang lain-lainnya. Dan ia banyak berada di dalam penjara, dan kebanyakan dari surat-surat Rasul Paulus ini dibuat dan ditulis, dikirim dari penjara. Nah, di samping kisah para rasul yang ditulis oleh ahli sejarah Eusebius, ia juga menceritakan tentang seorang penginjil yang matanya dibakar sampai buta. Dengan catatan bahwa kalau ia buta, maka ia tidak akan bisa membaca Alkitab lagi. Dengan mana ia tidak akan bisa lanjut mengabarkan kabar baik. Tetapi kenyataannya, ia tetap mengabarkan Injil berdasarkan ayat-ayat yang diingat dan dipelajari di kepalanya. Nah, para rasul zaman dahulu sedemikian kuat imannya dan sedemikian mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga mereka bersedia membayar kepercayaannya ini dengan pengorbanan dan darah mereka. Apakah umat Kristen sekarang ini juga bersedia melakukan yang serupa seperti para rasul zaman dahulu? Itu pertanyaannya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya ingin memberi tema dari khotbah yang akan saya bawakan ini adalah medan penginjilan. Medan penginjilan. Karena Bapak Ibu di dalam hidup ini banyak medan. Medan pertempuran, ya, medan laga, medan-medan lain. Nah, di dalam kehidupan ini begitu banyak medan yang kita hadapi. Tetapi bagi kita orang percaya, medan penginjilan adalah penting. Nah, saya mau memulai begini. Semua orang tua, siapapun dia, mereka akan mengutus anak-anaknya ke medan atau ke tempat-tempat yang aman dan kalau boleh yang tidak ada bahayanya. Contohnya, mereka mencarikan sekolah bagi anak-anaknya. Nggak ada orang tua yang berusaha mencarikan sekolah asal-asalan. Dia pasti berusaha untuk mencari sekolah yang terbaik. Kemudian mereka dikirim ke perguruan tinggi. Dan bahkan bagi mereka yang mampu dan memiliki keuangan yang cukup, maka tidak jarang mereka mengirim anak-anaknya ke luar negeri untuk studi di universitas yang ternama. Nah, orang tua mengirim anak-anaknya seperti itu dan ke tempat-tempat yang aman, yang kalau boleh bahayanya tidak ada. Tetapi Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ada tertulis satu ayat yang dimana Tuhan Yesus malah melakukan hal yang bertolak belakang. Kok bisa? Mari coba kita buka ayatnya di Matius 10 ayat 16 yang mengatakan begini. Matius 10 ayat 16 berkata begini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular,
dan tulus seperti merpati. Memang Bapak Ibu, ayat ini sebetulnya berbicara mengenai konteks orang Kristen yang akan menghadapi aniaya dalam masa-masa pelayanan penginjilan. Dan selama memberitakan Injil, kita akan mengalami hal itu. Karena kita berperang melawan si iblis. Dan itu tidak terhindarkan. Aniaya itu pasti ada. Dan itu sudah tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10 atau di Efesus 6 ayat 11 sampai 12 yang berkata begini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalam ayat ini ada kata pencuri, di dalam ayat ini ada kata mencuri, di dalam ayat ini ada kata membunuh, dan di dalam ayat ini ada kata membinasakan. Pencuri di dalam ayat ini dimaksud adalah si iblis. Mencuri, jadi si iblis itu mencuri apa? Mencuri segala sesuatu yang bisa dicuri dari kita. Apa yang dia bisa dapat ambil dari kita. Kemudian membunuh. Si iblis itu membunuh rohani kita. Dia membunuh hati nurani kita. Sedangkan membinasakan berarti pembunuhan oleh iblis secara fisik. Kemudian apa kata Efesus 6 ayat 11 sampai 12? Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jelas-jelas dikatakan kita harus menghadapi si iblis dan kita harus melawan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas Bapak Ibu, saat ini kita diutus sebagai pelaku-pelaku firman, maka kita pasti berhadapan dengan si iblis, atau dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan serigala, yaitu konotasinya dengan iblis. Juga antek-anteknya. Sedangkan dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan tertulis jelas bahwa lawan kita adalah si iblis. Jadi Tuhan Yesus dalam mengutus kita ke tengah-tengah serigala, apakah salah? Karena perintahnya itu bertolak belakang sekali dengan orang tua yang mengutus anak-anak ke sekolah yang bagus, daerah yang aman, kalau mungkin tidak ada bahaya, ke lembaga pendidikan. Tetapi justru Tuhan Yesus mengirim anak-anaknya ke tengah-tengah serigala. Jawabannya adalah jelas sama sekali tidak. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kedua-duanya sama, yaitu mengutus anak-anaknya ke tengah medan. Kalau orang tua mengutus anak-anaknya ke tengah medan pendidikan, kalau Tuhan Yesus mengutus ke medan yang penuh dengan serigala. Pasti orang tua maupun Tuhan Yesus, mereka mempunyai alasan dan tujuannya masing-masing dalam mengutus mereka ke tengah-tengah medan. Dan jawabannya ternyata seperti ini. Tujuannya agar mereka itu satu, belajar menghadapi medan. Baik orang tua mengutus anak-anaknya ke sekolah, ke pendidikan. Begitu pula Tuhan Yesus mengirim anak-anaknya ke tengah-tengah serigala, belajar menghadapi medan. Yang kedua adalah untuk tangguh menghadapi medan. Baik orang tua, baik Tuhan Yesus mengirim mereka supaya tangguh menghadapi berbagai masalah. Dalam anak-anak yang dikirim ke tengah-tengah serigala menghadapi berbagai macam bahaya. Dan yang ketiga, agar memperoleh hasil dari medan yang mereka hadapi. Jadi kedua-duanya sama, baik orang tua maupun Tuhan Yesus mengirim anak-anaknya dengan tujuan yang sama. Belajar menghadapi medan, tangguh menghadapi medan, dan memperoleh hasil dari medan yang mereka hadapi. Tapi ada perbedaan Bapak Ibu. Perbedaannya di sini. Kalau orang tua mendidik, mengutus anak-anak yang mereka kirim, itu kelak hasilnya untuk dinikmati secara individu.
agar mereka menikmati kemampuan mereka menghadapi medan hidup lebih lanjut, tapi secara individu. Sedangkan Tuhan Yesus mengutus anak-anaknya ke tengah-tengah serigala agar supaya mereka menjadi duta-duta kerajaan sorga dan menjaring mereka-mereka yang diinjili agar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh keselamatan kekal. Itu perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi skop orang tua mengirim anak-anaknya itu adalah skop yang hasilnya dinikmati individu. Tetapi Tuhan Yesus mengirim anak-anaknya ke tengah serigala, itu skopnya jauh lebih luas. Dan itu adalah mengenai masalah keselamatan. Nah, kehebatannya Tuhan Yesus mengutus anak-anaknya ke tempat-tempat serigala dibuktikan dengan berbagai hal yang dijelaskan dalam firman Tuhan sebagai berikut. Mari kita coba bahas secara detail mengenai bagaimana caranya Allah bekerja dalam mengutus baik Yesus yang diutus ke dunia oleh Bapa maupun kita yang diutus ke tengah-tengah serigala oleh Tuhan Yesus. Itu mempunyai urutan Bapak Ibu. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama itu diutus, kedua itu diperlengkapi, ketiga itu dilindungi, keempat itu kita dihibur, dan kelima itu kita menerima upah atau diberi upah. Itu urutannya sama. Baik Bapa mengutus Tuhan Yesus ataupun Tuhan Yesus mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Yaitu diutus, diperlengkapi, dilindungi, dihibur, dan diberi upah. Tetapi kalau orang tua mengirim anak-anaknya tidak sesistematis ini cara-caranya. Nah, coba kita lihat mengenai Yesus yang diutus oleh Bapa ke bumi. Pertama diutus ya, diutus. Tuhan Yesus itu waktu diutus membawa misi restorasi. Yaitu rancangan Tuhan yang gagal oleh ulah manusia agar supaya mereka itu kembali kepada keselamatan. Agar mereka yang berdosa diselamatkan sehingga mereka tidak terhilang. Kemudian saat diutus, Tuhan Yesus itu diutus ke dunia di mana kita tahu bahwa dunia adalah jahat dan iblis ada di mana-mana. Dunia ini jahat Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu diutus ke medan yang berbahaya. Sama seperti Tuhan Yesus mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Itu diutus. Kemudian yang kedua diperlengkapi. Apakah Tuhan Yesus diperlengkapi? Iya diperlengkapi. Tuhan Yesus diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Apapun ia dapat lakukan tanpa batas. Karena dia diutus oleh Bapa sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Itu yang kedua diperlengkapi. Kemudian yang ketiga, apakah ia dilindungi oleh Bapa? Sangat dilindungi. Bahkan dijauhkan dari segala pencobaan. Termasuk segala pencobaan yang si iblis lakukan saat ia dicobai di padang pasir. Semuanya Tuhan dapat lewati masa-masa itu dengan prima. Karena ia memperoleh perlindungan. Yang keempat, apakah Tuhan Yesus juga dihibur di dalam dia diutus ke dunia ini? Ya, penghiburan itu terjadi saat Tuhan Yesus itu undur dari keramaian. Dan bersekutu dengan Bapa, terutama pada malam dan pagi-pagi buta. Di situ persekutuan terjadi dan penghiburan diberikan oleh Bapa. Dan yang terakhir, yang kelima, diberi upah. Pasti. Nggak ada hal yang sia-sia di hadapan Allah. Setelah memikul dosa manusia, Tuhan Yesus menebus dengan nyawanya. Dan itu satu perbuatan yang langka. Nggak ada orang yang mau berbuat untuk orang-orang yang salah atau berdosa. Mereka mungkin paling-paling bersedia untuk berkorban bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar. Yesus tidak. Dia memikul dosa-dosa kita. Dan upahnya, ia memerintah di sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena dia sempurna telah melakukan kehendak Bapa. Kita juga begitu Bapak Ibu sekalian. Saat kita diutus ke tengah-tengah serigala, kita melalui proses yang sama juga. Yaitu diutus, diperlengkapi, dilindungi, dihibur, dan diberi upah. Ini.
Kalau kita diutus, menurut Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ingat, berarti kita diutus dengan segala keadaan dan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kemudian apakah kita diperlengkapi? Iya, diperlengkapi. Menurut Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, paling tidak ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian apakah kita waktu diutus oleh Tuhan Yesus dilindungi? Iya, dilindungi. Karena di dalam Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai kamu senantiasa, garis bawahi, sampai kepada akhir zaman. Bahkan dikatakan, apakah kita dilindungi, dipersiapkan, aman? Aman. Karena apa? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan yang luar biasa, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kemudian, apakah kita dihibur? Iya, kita dihibur. Karena di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dikatakan, dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi kita dihibur. Dan kita memasuki yang kelima, yaitu apakah kita memperoleh upah ataukah kita diberi upah? Iya, pasti tidak ada yang sia-sia. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Intinya Bapak Ibu sekalian, adalah kita harus siap menghadapi segala medan. Khususnya bagi kita orang-orang percaya dalam medan penginjilan. Dan selama ini kita hidup sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan penginjilan itu harus tetap berlangsung dan tidak berhenti. Sehingga sekalipun saat ini kita menghadapi pandemi corona, kita tidak takut dan tidak khawatir. Karena medan wabah yang kita hadapi tidak berbeda dengan saat kita diutus ke tengah-tengah serigala. Bedanya serigala adalah iblis, ya. Dan corona pada saat ini adalah makhluk yang tidak kelihatan, tidak tampak, dan kita tidak melihat dia. Tapi tetap kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kita tetap memakai poin-poin diutus, diperlengkapi, dilindungi, dihibur, dan diberi upah. Maka kesimpulannya adalah jangan takut untuk menghadapi segala medan, termasuk di dalamnya menghadapi medan wabah pandemi corona. Kemudian Tuhan tetap konsisten memelihara umatnya dalam medan dan situasi apapun, termasuk menghadapi medan musuh yang tidak terlihat seperti corona 19. Hikmat Tuhan akan selalu Tuhan berikan kepada semua manusia. Tidak hanya pada orang percaya, tetapi juga berkat umum Tuhan berikan kepada semua manusia. Seperti juga misalnya menyiasati perekonomian. Sehingga perekonomian itu tetap bisa berlanjut karena apa? Sekarang kita udah memiliki yang namanya e-commerce atau perekonomian secara online.
dan menciptakan vaksin untuk memerangi virus yang mewabah. Dan itu sedang kita nantikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat hal itu sudah ada, yaitu vaksin menghadapi virus corona. Semua itu hanya tinggal menunggu waktunya Tuhan. Jadi tetaplah menjadi berkat, tetaplah memberitakan Injil, tetaplah memberitakan kabar baik dan kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan. Jadi semakin hari biarlah kita semakin mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu dan mohon Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya sehingga mereka yang mendengar, mengerti, paham medan penginjilan itu betapa pentingnya untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Engkau datang untuk merestorasi dunia ini. Sedangkan kami diutus untuk memberitakan kabar baik agar manusia diselamatkan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua yang mendengar dan diberkatilah kalian. Dan biarlah kalian memasuki hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya dengan kasih setia dan berkat anugerah dari Tuhan. Dan kami percaya, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pak Kamaliel yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Bila firman itu Tuhan tertanam kuat dalam roh hati kami ya Bapa, untuk terus kami belajar akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah buah itu dapat bertumbuh yang kuat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, buat semua orang yang boleh mendengar firman itu ya Tuhan Yesus. Walaupun secara online Tuhan, aku percaya Tuhan kuasa itu tidak pernah terbatas ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang sudah kami terima di hari-hari yang semakin sulit ini ya Bapa. Aku percaya Tuhan Engkau tudung perlindungan-Mu sungguh nyata Tuhan atas anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau pakai Tuhan semua aparat keamanan ya Tuhan, baik presiden, wakil presiden, bahkan sampai tingkat terendah pun Tuhan di dalam COVID-19 ini Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan petugas-petugas yang untuk pengobatan ini Tuhan, biarlah mendapatkan yang terbaik ya Bapa buat orang-orang yang mengalami kesakitan ya Tuhan, yang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang putus pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Niko Noto Harjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Engkau pakai Tuhan kembali sedang kami ini Tuhan untuk dalam pelayanannya Tuhan.
ada kesatuan hati, unity bersama keempat wakilnya ya Bapa, juga Gembala Cabang Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat jemaat-Mu yang sudah boleh mendengar firman-Mu ini ya Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan Tuhan juga untuk jemaat-Mu di GBI Kindergarten ini itu ya Tuhan. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang butuh pengharapan Engkau berikan pengharapan baru di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat setelah kita selesai dengan firman Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pimpinan daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah bersama dan beserta Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya.